Berlatar pada tahun 70-an di masa Perang Vietnam, kisah akan berfokus pada seorang letnan bernama Choi. Saat ini ia dipanggil oleh atasannya untuk melakukan sebuah misi investigasi di salah satu pulau yang menjadi airpoint atau tempat berperang melawan tentara musuh. Meski peperangan sudah usai dengan sebagian tentara yang sudah pulang, rupanya ada salah satu regu yang besar kemungkinan selamat dari insiden airpoint 6 bulan lalu. Hal itu berdasarkan sebuah transmisi suara yang markas terima dari regu tersebut. Misi pencarian akan dilakukan 1 minggu. Selain Choi, ada juga 8 tentara lain yang juga dikirim bersamanya. Sesampainya di gerbang airpoint, mereka langsung berfoto sebagai kenangan atau pengingat jika telah berhasil menjalankan misi dan berharap bisa kembali seperti awal mula kedatangannya. Baru saja masuk ke dalam hutan bambu, mereka langsung disambut dengan tembakan dari penduduk lokal dan salah satu tentara bernama Sersan Jang malah terjebak dengan helm yang terlempar jauh dari kepalanya. Tidak ingin kehilangan pasukan, Choi meminta Jang untuk lari ke belakang dan jangan lihat ke belakang atau berhenti tepat setelah Choi memberikan aba-aba. Merasa jika pertempuran ini akan berlangsung alot, Choi meminta Jo atau pasukannya yang lain untuk memberikan peluncu roket yang ia bawa, menyuruh pasukan lain agar melindunginya karena Choi akan pergi ke depan untuk langsung menghancurkan musuh. Berhasil menghancurkan musuh, rupanya si penembak hanyalah seorang wanita karena beberapa orang di sampingnya hanyalah mayat yang sudah lama tewas. Awalnya si pasukan bernama Lee ditugaskan untuk langsung menghabisinya. Namun karena musuh yang ada di depannya adalah seorang wanita, tentu ia merasa enggan dan memilih untuk kembali menurunkan senjatanya. Tidak mau Choi kecewa, Kapten Jin selaku atasan Lee memutuskan untuk mengambil alih tugas anggotanya. Namun lagi, hal itu tidak jadi Jin lakukan. Bukan karena iba atau takut, melainkan itu perintah dari Choi yang meminta Jin untuk memimpin jalan dan meninggalkan wanita itu sendirian. Berlokasi di sebuah bukit yang menjadi titik awal airpoint, mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Di sana terdapat sebuah makam dengan tulisan yang terdapat pada batu nisan bertuliskan jika tempat ini dulunya adalah sebuah danau yang dijadikan kuburan massal warga Vietnam yang dihabisi oleh Cina pada masa peperangan, ditimbun dengan tanah dan dibangunkan sebuah kuil untuk menghormati mereka. Dan bagi siapa saja yang sudah memasuki airpoint, maka tidak ada jalan pulang bagi mereka. 조상병 말이 맞아? Lee yang merupakan orang skeptis atau tidak percaya dengan tahayul pun malah tidak menghormati tulisan tersebut, menyiramnya dengan air keindahan atau air seni, seolah memberikan tantangan pada penghuninya. 나 손에 피 많이 묻혔다. Entah sadar atau tidak, jumlah mereka yang awalnya 9 kini menjadi 10 orang. Tepat di tengah malam ketika pasukan lain bernama Park sedang bercerita, terlihat Choi dan pasukan yang menjadi petugas radio bernama Byun sedang mencoba untuk mengirimkan transmisi suara ke markas untuk mereka laporkan jika mereka sudah sampai ke checkpoint. Singkat cerita, pagi puncaan setelah semalaman mencari sinyal dan mendapatkannya, ia pun segera memberikan radio itu kepada Choi untuk menyampaikan laporannya. Namun setelah selesai dengan laporan tersebut, Choi CS dikagetkan dengan sebuah bangunan yang tiba-tiba saja berdiri tak jauh dari mereka. Entah semalam terlalu gelap atau apa, mereka mulai mengendap-endap masuk, barangkali di dalam banyak musuh. Namun setelah menyisir setiap sudut ruangan, mereka tidak menemukan satu orang pun di dalam sana.
Ketika Jo sedang izin buang air, ia malah ditinggalkan oleh Sersan Jin CS yang sudah pergi lebih dulu memasuki padang ilalang. Sadar jika dirinya ketinggalan, Jo pun langsung pergi menyusul mereka sambil berteriak-teriak lantaran sudah tidak ada orang. Di tengah kepanikan tersebut, akhirnya ia berhasil kembali masuk ke dalam jajaran timnya yang entah sadar atau tidak, jumlahnya jauh lebih banyak dari tadi yang ternyata sementara Jo masih berada di lapangan dengan kondisi ketakutan, Choi CS malah mendapat kabar dari pasukan Sersan Jin jika mereka telah kehilangan Jo. Tidak mau anggotanya hilang, semua orang langsung dikirim kembali ke lapangan untuk kembali menyisir area tersebut dan berhasil menemukan Jo yang sedang bersembunyi di bebatuan. Di markas, Jo pergi menghampiri Oh dan mengatakan jika sebenarnya tadi ia sedang dipermainkan olehnya. Hal itu terbukti dengan salah satu helm milik Oh yang bertuliskan "Jungsuk tunggu aku". Namun bukannya menjawab atau menyanggah perkataan si Jo, ia malah emosi dan hampir saja menghajar Jo saat itu juga. Perkelahian yang hampir terjadi berhasil digagalkan oleh kedatangan tentara Amerika yang juga bermarkas di tempat itu. Rupanya tentara itu akan datang setiap 4 hari sekali, itu pun untuk mengganti Aki, meminta Choi untuk tidak memasuki ruangannya di lantai 2 karena memang mereka tidak memiliki urusan satu sama lain. Is this building your governmental property? Tahu jika kedatangan Choi ke sana untuk mencari unitnya yang hilang 6 bulan yang lalu, si Letnan Amerika memberikan semangat sekaligus memintanya agar berhati-hati. Airpoint ini bukan tempat sembarangan, bahkan mereka pun tidak berani tinggal lebih lama di tempat ini. Entah apa maksud si Letnan Amerika. Setelah mereka pergi, Jo dibawa Ho, jangan digabung nanti jadi Joho, pergi ke suatu tempat untuk menanyakan dari mana dia tahu tentang helm yang bertuliskan Jungsuk, kenapa bisa tahu jika dia berangkat ke Vietnam, lantas siapa yang Oh bahas. Jo yang tidak mengerti dengan situasi ini pun langsung pergi dari sana dan membiarkan Oh sendirian dengan rasa frustasinya. Di malam yang sama ketika sedang memutar musik, mereka malah dikagetkan dengan rekaman suara pasukan yang sedang terbantai. Takut jika ada musuh di sekitar, Jang dan satu tentara bernama Cook dikirim keluar untuk berjaga. Sementara Choi akan tetap berada di dalam demi mengidentifikasi rekaman tersebut. Esok harinya ketika sedang berjaga, Park melaporkan jika salah satu dari mereka bernama Jung telah hilang entah kemana. Hal itu tentu saja membuat atasannya marah karena terlalu telat memberikan laporan. Kesal dengan apa yang dilakukan atasannya, Park menyuruh Jo agar melanjutkan berkeliling sementara dirinya akan duduk sebentar dengan alasan tidak mood atas kejadian barusan. Namun ketika Jo akan pergi berkeliling, tiba-tiba kematian Jung memberikan sebuah kesimpulan jika besar kemungkinan tentara lain berada di area ini. Jin mengusulkan untuk mereka siap siaga menghadapi pasukan. Namun karena tujuan utama hanya untuk mencari pasukan yang hilang, Choi pun menolak usulan itu dan fokus dengan apa yang harus mereka kerjakan. Tanpa memperdulikan apa yang Choi perintahkan, Jin menyuruh pasukannya untuk memasang sebuah jebakan di area persembahan. Barangkali ada yang terjebak, sempat ragu untuk memasangnya. Namun karena itu juga untuk kebaikan mereka sendiri pun, jebakan itu langsung mereka pasang saat itu juga.
Singkat cerita, malam pun poek ketika memberikan laporan terkait kematian satu anggotanya, Pak Pimpinan malah marah-marah lantaran Choi dianggap mengada-ngada. Bagaimana tidak, ia melaporkan jika 1 dari 10 anggotanya meninggal, yang padahal sejak awal memang mereka dikirim dalam jumlah 9 orang dan 1 orang yang dilaporkan tersebut ternyata adalah target pencarian Choi. Yang itu berarti sejak awal mereka sudah bersama dengan salah satu anggota yang hilang. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? 근데 정일병, 재필아, 잘 생각해봐. 우리 사진 찍을 때 야! 야, 500 씨발 뽑아주면 뽑았지? 아, 그런 걸로 넌 조용히 아냐? Tak lama kemudian, hujan tiba-tiba mengguyur tanah Airpoint disertai gemuruh yang berkelanjutan. Di sana Joh dan Ho, tapi bukan buah, yang kebetulan mendapat giliran untuk berjaga pun terpaksa harus berhujan-hujanan di luar markas. Dan disinilah kita akan tahu tentang alasan kenapa helm bertuliskan Jungsuk sangat mempengaruhi psikologi. Oh, ternyata helm itu milik sahabatnya yang dinyatakan hilang 6 bulan lalu. Pantas, apakah yang kemarin dilihat Joh beneran orang atau bukan? Entahlah. Di tengah lamunannya itu, Joh tiba-tiba menceritakan masa lalu. Oh, seolah mereka sudah lama kenal. Rungsing dengan hal tersebut, Oh pun sekonyong-konyong menggabloknya, tapi ternyata Oh berlari sampai tempat persembahan yang tanpa sadar ia malah menginjak sebuah jebakan yang tadi siang mereka pasang. Mendengar suara ledakan tersebut, Choi CS pun akhirnya berangkat ke lokasi dan mendapati Oh sedang sekarat. Setelah kejadian itu, Jin pergi menemui Choi untuk memintanya agar membatalkan misi, kembali pulang dengan selamat tanpa harus ada korban jiwa lagi. Bukan tanpa alasan, mereka berdua rupanya sudah tahu jika tempat ini berhantu dan kematian Oh menjadi salah satu bukti atau pengingat jika mereka harus segera pergi dari sana. Esok harinya pasukan kembali dibagi menjadi 2 tim untuk menyisir 2 wilayah di bagian awal dan ujung wilayah Airpoint. Choi dan 2 tentara akan pergi ke bagian awal mereka masuk, sedangkan Jin akan membawa pasukannya ke daerah ujung agar proses pencarian semakin cepat. Setelah lama menelusuri wilayahnya, Jin yang sejatinya ingin segera pulang pun lantas melemparkan tanda pengenal satu tentara yang hilang tanpa sepengetahuan pasukannya dan meminta mereka untuk mencari. Cukup hanya satu saja tanda pengenal dan mereka bisa langsung dipulangkan. Tak lama, Pak berhasil menemukan barang yang baru saja Jin lemparkan. Merasa tugasnya telah selesai, mereka langsung beristirahat sambil mencoba untuk menghubungi Choi karena telah selesai menjalankan misi. Sementara pasukannya beristirahat, Jin yang melihat sakolebat bayangan mirip tentara sedang berlari masuk ke dalam hutan pun memutuskan untuk menyusulnya untuk memastikan apakah orang itu kawan atau lawan. Melihat orang itu berlari semakin kencang, Jin mulai melepaskan beberapa tembakan sambil mengejarnya masuk ke dalam hutan. Sadar jika pimpinan Jin hilang, para pasukan akhirnya memutuskan untuk mencari kemana pimpinannya pergi dan menemukan botol minumannya di atas mulut gua. Sehingga mereka mulai bergerak untuk mencari apakah Jin benar-benar terjatuh atau tidak. Sementara itu, Choi dan pasukannya kembali ke titik pendaratan. Sesampainya di makam yang sempat Lee kencingi, mereka malah kasarung seolah terus berputar-putar di satu tempat yang sama selama beberapa kali. Panik dengan keadaan tersebut, Jang, si anggota paling muda, menanyakan apa tulisan yang ada di dalam batu yang ternyata bertuliskan tidak bisa kembali. Yang itu berarti mereka tidak akan pernah bisa keluar dari sana apapun yang terjadi. 수대장님, 못 돌아간다뇨, 예? Tidak menanggapi kepanikan anak buahnya, Choi memilih untuk mencari jalan lain berharap tidak kembali ke area tersebut. Namun di tengah perjalanan, mereka malah menemukan sebuah bangkai heli berikut dengan penumpangnya dan coba tebak siapa mereka?
Ya, ternyata orang itu adalah tentara Amerika yang beberapa hari lalu telah berkunjung bahkan berbicara dengan mereka. Bukan tidak takut atau apa, Choi kembali menenangkan keduanya berharap tidak panik karena jika hal itu terjadi, justru akan sangat membahayakan diri sendiri. Kembali pada pasukan jin yang saat ini sedang mencarinya, saat mereka memasuki sebuah rawa, Jo tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan sekumpulan mayat yang muncul ke permukaan yang ternyata... Ya, sekumpulan mayat itu ternyata adalah orang-orang yang hilang atau orang yang sedang mereka cari, namun tanpa memungut identitasnya satu persatu, Jo CS memilih untuk segera pergi dari sana. Baru saja keluar dari sana, ia malah melihat bebenguk Oh yang sudah mati beberapa hari lalu. Tanpa memperdulikan hal tersebut, Yoh memilih untuk pergi dan kembali menyusul pasukan lain yang sudah pergi meninggalkannya. Kembali memasuki rawa, Joh merasakan jika di kejauhan ada orang yang mengejarnya. Semua orang tentu tidak percaya karena tidak ada pergerakan sedikit pun. Namun karena feelingnya sangat kuat, Joh pun langsung membidikkan senjatanya dan... Ya, mereka adalah Choi CS yang juga baru sampai ke tempat itu. Setelah tembakan selesai, Kuku rupanya terkena tembakan dan mati di tempat. Melihat temannya paling dekat sudah tewas, Jang pun tidak bisa membendung emosinya kepada si Jo, bahkan hampir saja menghabisinya. Jin sendiri saat ini berada di gua tempat tadi ia mendarat. Tepat ketika sedang berkeliling, Jin mendengar suara seseorang seolah sedang mengirimkan transmisi ke markas pusat. Melihat ada seseorang sedang membelakanginya di pojok gua, ia pun langsung menghampirinya yang ternyata... Dan ya, ternyata itu tidak lebih dari sekedar tulang belulang manusia yang masih terbungkus baju dinas. Kembali pada pasukan Choi yang sudah kembali ke markas, mereka langsung membawa mayat Cook dan menyimpannya di lantai bawah dengan Jang yang masih tak terima dengan kenyataan ini. Sambil harap-harap cemas menunggu kedatangan Pak Jin, Choi mengajak semua pasukannya untuk memasuki lantai tempat orang Amerika menyimpan suplai. Namun setelah masuk ke dalam, rupanya barang-barang di sana sudah usang, seolah tidak pernah terjamah berbulan-bulan. Choi meminta pasukannya untuk menurunkan semua peralatan orang Amerika ke lantai bawah. Namun bukannya melakukan apa yang Choi perintahkan, mereka malah bertindak seperti ini. Selesai memindahkan barang, Choi menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan. Namun karena malam ini terlalu gelap, mereka akan mengirimkan bantuan esok hari, meminta Choi agar bersabar. Yang tentu saja hal itu membuat Choi sangat emosi. Tak lama berselang, pintu tiba-tiba diketuk yang ternyata itu adalah Jin yang berhasil kembali ke markas dengan membawa sebuah kotak berikut dengan tengkorak dan langsung ia lemparkan ke arah Choi. Namun tanpa menghiraukan hal tersebut, satu hal saja yang ia tanyakan, siapa dan apa pangkatnya saat ini. Tidak ingin berdebat dengan Jin, Choi memilih untuk beristirahat saja. Sementara Park pergi menghampiri Jin untuk meminta agar dipulangkan hidup-hidup, tetapi... Hal yang menimpa Jin membuat semua pasukan mulai meragukan satu sama lain, terutama Choi. Ia meminta pasukannya untuk menyebutkan nama dan pangkat masing-masing yang jika mereka tidak menjawabnya, maka Choi tidak akan segan untuk menghabisinya. Tak lama, radio milik orang Amerika itu bersuara dan mulai mengeluarkan cairan hitam. Saat itu jugalah salah satu dari mereka ada yang kerasukan. Choi mencoba untuk kembali menanyakan nama dan pangkat, namun bukannya menjawab, ia malah tersenyum lebar sambil mengeluarkan sebuah bom sehingga... 마지막이다.
Buntut dari kejadian itu, Jang mengalami luka pada matanya, disusul dengan pasukan lain yang mulai kesurupan satu persatu dan setelah menghabisi seluruh pasukannya sendiri dan menyisakan Jang yang tidak bisa melihat, ia meminta Jang agar jangan panik karena ia akan pulang hidup-hidup. Dan ketika melihat sebuah foto terselip di baju Jang, ia menyadari sebuah fakta bahwa gadis yang ada di dalam foto besar kemungkinan adalah dalang di balik semua kejadian ini. Tak lama muncullah hantu si gadis yang menyesatkan mereka. Tidak punya senjata untuk melawan, Choi meminta agar Jang mengarahkan senjatanya ke arah si gadis dengan Choi yang akan menjadi matanya sehingga ya, Choi pun bisa dianggap bundir dengan meminta Jang untuk menembak ke arahnya. Dan tak berselang lama, subuh akhirnya tiba dengan heli yang juga datang untuk menjemput mereka. Namun sesuatu yang aneh terjadi ketika bangunan itu menjadi sangat bersih. Tidak ada satu mayat bahkan setetes darah sekalipun, seolah semalam tidak terjadi apa-apa. 집에 가야 될 거 아니야. Dan itulah film Airpoint. Jika masih belum paham dengan film ini, misal Airpoint itu apa, kenapa berhantu, jika hantu kok bisa menembak, dan siapa si gadis berbaju putih, siapa dia, dan apa alasannya melakukan ini semua. Jadi Airpoint adalah sebuah titik terpencil di Vietnam yang pernah menjadi lokasi pembantaian besar. Tentara dan warga sipil yang tewas di sana dikubur secara massal karena begitu banyak kematian brutal terjadi di suatu tempat. Tanahnya kemudian menjadi terkutuk, semacam wilayah di mana batas antara dunia orang hidup dan dunia arwah menjadi kabur atau tidak jelas. Akibatnya siapapun yang memasuki area ini mulai kehilangan orientasi, kemampuan memahami arah, situasi, dan apa yang benar-benar terjadi. Mereka bisa mendengar suara orang hilang, melihat sosok yang sudah mati, dan mengalami peristiwa yang tidak masuk akal, seolah-olah pulau itu sendiri sedang memainkan pikiran mereka. Hantu di Airpoint tampak bisa menembak, tapi kenyataannya tidak begitu. Senjata mereka bukan benar-benar fisik. Yang terjadi adalah Airpoint menciptakan sebuah halusinasi, yaitu dapat melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata dan distorsi persepsi atau cara melihat hantu menjadi salah. Akibatnya para tentara saling melihat satu sama lain sebagai musuh atau bayangan hantu, sehingga mereka justru saling menembak tanpa sadar. Selain itu, seorang gadis berbaju putih adalah roh seorang perempuan Vietnam yang pernah disiksa, dibunuh pada masa perang di masa lalu. Karena kematiannya sangat kejam, arwahnya menjadi pusat kekuatan gelap di Airpoint. Ia bukan sekedar hantu, tetapi bisa disebut sebagai penjaga tempat itu, menjebak, menakut-nakuti, dan mengacaukan pikiran siapapun yang masuk. Tujuannya adalah membalas dendam dan menyeret lebih banyak jiwa tentara asing agar terperangkap selamanya di dalam sebuah siklus kematian yang tidak akan pernah berhenti. Tamat, endingnya sangat membagongkan.